Halo teman-teman, selamat sore dari Terminal Mendolo di Wonosobo. Jadi aku baru aja nyampe di Wonosobo tadi pagi naik bis Agramas yang baru aja buka trayek sampai ke Wonosobo. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa kalian klik link yang ada di pojok kanan atas atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi. Terus aku baru aja juga nyampe dari Nepal Van Java. Jadi tadi selama menunggu keberangkatan bis kepulanganku ke Jakarta ini, aku juga jalan-jalan ke daerah Nepal Van Java. Dan sekarang aku sudah berada di depan agen Sinar Jaya, teman-teman. Bentar lagi aku mau check-in tiket dulu, habis itu mau beli oleh-oleh di sini, di toko oleh-oleh yang ada tepat di sebelahnya Sinar Jaya. Let's go. Mana Mas? Check-in Check-in ya? yang sekelas atas nama Timo dan Timo. Airnya ya. Nanti yang ada barcode-nya buat scan makannya. Oke, siap. Ini ya. Terima kasih. Oke. Yang hijau ini buat apa? Hijau ini buat dicabut kru kayaknya. Mungkin. Terus kita mandi dulu. Jadi kalau di Terminal Wonosobo ini ada fasilitas toilet yang bisa buat mandi dan konon katanya ada air panasnya. Mari kita coba. Wih, lounge-nya bagus loh, kupu-kupu ayu sekarang. Nah, ini dia. Jadi di sini ada oleh-oleh, terus tadi kita dapat diskon 5% kalau nyewa motor di Ragil Putra. Ada stempelnya, nanti bisa dipakai di belanja di toko ini, toko pelangi ini. Dan untuk Wonosobo Dieng itu oleh-oleh khasnya nih, carica. Carica tuh buahnya mirip pepaya tapi warnanya kuning, dibikin kayak semacam minuman gitu. Ada air gula sih sebenarnya teman-teman. Ada air gula, dalamnya ada potongan buah caricanya. Nah, ada yang lupa balikin power bank. Makasih ya Mas. Sama-sama. Habis nganterin lagi nih. Nganterin lagi tadi yang cewek-cewek itu. Oke, siap. Nah, Cari yang ada stikernya dan ada izin produksinya. Kalau ini cuma pemanis buatan murah. oh, ini kayak air gula atau gitu. Ya, cari yang ini kan cuma cap karika ya. Plastik, sablon karika. Cari yang ada stikernya. Stiker ada izin produksinya. Tuh, sedikit tips. Gelas pakai gula asli. Tuh, yang ada sedikit pemanis tips. buatan, tapi nggak sebanyak. Yang ini. Nah, ini mulus pemanis buatan. Isinya kan juga cuma 2 iris, 3 iris. Kalau itu kan lebih banyak. Jadi tipsnya kalau beli karika adalah cari yang ada izin produksinya dan stikeran. Ya, yang ada izin produksi. Ini lulusnya banyak Isinya kan tuh. juga lebih banyak. Nah, ada izin produksinya tuh IRT. Itu lebih enak daripada yang Yang ini. Cupnya sih berapa sih? 6. Yo Mas, makasih Mas Haji. Makasih Mas. 1, 2, 3, sih 6 ini. Nah, ini dia teman-teman keberangkatan bis-bis di sore hari ini. Paling banyak ya grupnya Sinar Jaya ya, Sinar Jaya Madem ini berderet nih. Tapi di antara semua deretan ini yang paling mencolok ya dua ini teman-teman, ada bis sleeper. Yang pertama ini yang tujuan ke Poris, dia pakai armada FE Mercedes-Benz 1623. Aku sudah pernah naik line ini, tapi waktu itu pakai armada yang cadangan. Jadi ini semacam remedial teman-teman. Aku mengulang trip ini supaya bisa naik yang ini nih, yang mesin depan. Terus yang di sebelah sini, ini ada JB3 yang bukan dari ya, tapi yang menuju ke Bogor. Dia pakai armada X-nya Surabaya nih, JB3 Dream Coach. Nah, dia tujuannya ke Bogor. Sementara armada aku hari ini yang ini teman-teman. Wah, ganteng sekali armada Mercedes-Benz 1623. Untuk nomor lambungnya hari ini kita dapat yang 44 RM. Nah, karena armada ini tuh pakai mesin depan, mesinnya ada di sebelah sini, maka bagian belakangnya ini bisa difungsikan menjadi bagasi yang sangat luas sekali teman-teman. Bahkan bisa bawa motor ini seharusnya. Nah, luas banget bagasinya. Cuman sayangnya ini nggak ada bracketnya ya, jadi kayaknya kalau bawa motor kurang aman deh, nggak bisa diikat. Kecuali sama Sinar Jaya dipasang bracket, wah ini bisa bawa sepeda motor di bagian belakang sini. Sementara untuk bagasi lainnya ini
terbatas ya seperti bis sleeper pada umumnya. Ya, untuk armada sleeper Sinarja yang satu ini memang spesial karena menjadi satu-satunya armada bis full sleeper bermesin depan yang ada di Indonesia. Awal kemunculan bis ini saya mengira bakal diikuti oleh PO lain. Gimana enggak? Harga sasis bis mesin depan seperti Mercy OF 1623 ini lebih murah dibandingkan sasis Mercy OH 1626 yang bermesin belakang dengan performa yang enggak jauh berbeda. Tapi ternyata langkah ini enggak diikuti oleh PO lain sehingga sampai sekarang Sinarjaya masih jadi satu-satunya pemilik bus sleeper bermesin depan. Nah teman-teman, karena bis ini mesin depan maka dia ada intake buat anginnya nih di sebelah sini, ada kisi-kisinya gitu teman-teman. Cakep banget, aku gak tahu kenapa lagi suka banget sama bis bermesin depan. Kita masuk dulu ke dalam bis ini. Nah, karena mesin depan teman-teman, maka di bagian depan bis ini itu posisinya tinggi kayak gini. Ini sih Pak. Ya. Plastik. Oh ini. Mas, di nomor 11 ya? 14 apa 16 pokoknya, berdua. Mas siapa nih? Mas Zamroni. Zamroni? Ya. Siap. Pakai dulu. Izin konten Mas. Oke Mas. Hari ini full Mas? Full seat hari ini. Mantap, kalau hari Minggu selalu penuh ya? Full seat hari ini. Dari sini 20, berarti tinggal satu bangku lagi kan di Banjar. Tinggal satu lagi di Banjar. Sisanya dari sini semua? Iya. Mantap. Naruh bareng sebentar Mas. Oke. Wah. Full seat dari sini bro. Kurang satu lagi ntar dari Banjar, Banjarnegara. Rekam dulu. Enaknya kok di bawah itu. Bisa ngerekam sambil duduk. Tuh. Nah, di sini ada laci untuk nyimpan sepatu. Buka, terus masukin aja deh. Aman. Aku bingung kenapa Laksana nggak buka bikinnya di sini ya? Nggak bikinnya tuh di sini gitu loh. Jadi nggak ganggu cup holder. Kayak gini kan ganggu cup holder ya, mesti buka botol-botolnya dulu gitu. Kita berangkat teman-teman. 16.24. Cuma telat 4 menit aja. Yang Bogor belum berangkat nih Bogor. Ini armada bekas ini nih. Bekas Surabaya. Lihat deh, sangi orang kedinginan di lakban bro, aslinya. Asli di lakban ya Pak. Oke teman-teman, kita bahas untuk kabin sleepernya. Jadi untuk kabin sleepernya ini sudah pakai seat dari Versa yang versi Grand Suite. Jadi wah, ini
bantalan di bagian punggungnya nyaman banget, empuk. Terus untuk lebar slipernya juga ini lebar sekali ya. Bagian legroomnya tinggiku ini 168. Ini kalau ngelurusin kaki ke atas dia mentok teman-teman ke atas, jadi harus ngebelokin kaki gini. Untuk kalian yang tingginya 170, 175 ini masih aman, tapi kayaknya udah mulai mentok ke bagian paling depan tuh. Terus di bagian kanan sini ini ada cup holder sama tempat buat naruh barang kayak HP gitu. Di bawah sini tadi aku sudah tunjukin ada tempat untuk naruh sepatu atau sandal. Lalu di bagian depan kita ini ada AVOD. Kita lihat AVOD-nya ada film-filmnya apa enggak. Ya, ini ada beberapa judul film yang bisa ditonton yang nggak perlu internet, jadi sudah tersedia di sini untuk film-filmnya. Yang lainnya ya standar lah ya. Untuk lokasi kayaknya nggak ada internet deh, jadinya nggak bisa diakses harusnya. Pelayanan, ini kita bisa manggil bukan pramugari ya kalau di sini atau pramugara, tapi bisa manggil kru. Cuman ini error nih, buspet telah berhenti. Jadi kayaknya ini fiturnya nggak bisa dipakai deh yang pelayanan ini. Lalu untuk pengecasan di sini ada Type C sama Type A. Bagian bawah sini, bagian bawahnya AVOD. Terus di bagian over AC ini juga ada nih. Ada Type C sama Type A. Lalu untuk AC-nya ini bisa diarahin arah anginnya. Terus bisa, kalau kalian mau tutup anginnya bisa ditutup geser ke arah tengah gini sebenarnya. Cuman kayaknya banyak penumpang yang nggak tahu sampai dilakban kayak gini coba. Kenapa dilakban? Oh, ini dilakban karena copot juga teman-teman. Tuh, bautnya udah nggak ada nih. Ya sudahlah, gini aja. Dalam baca bisa dinyalakan. Oke, seperti itu. Lalu untuk fasilitas di seat kita dapat selimut Dudru khas Sinar Jaya, sama ada bantal juga. Untuk privacy di sini ada gorden kayak gini. Di sini juga ada gorden. Nah, tapi untuk kabin sleeper dari Laksana itu nggak pernah sampai tertutup ya. Jadi masih ada menyisakan ruang sekitar 30% lah. Jadi 30% ke atasnya ini lubang. Buat beberapa orang kayak gini nih lebih enak karena nggak merasa sempit gitu. Tapi ada juga penumpang yang lebih suka full ketutup sekelilingnya. Kalau saya sih lebih suka kayak gini sih, jadi nggak ngerasa sempit gitu. Nah, dari terminal Mandolo Wonosobo ini infonya bis masih jemput 1 orang penumpang lagi nanti di Banjarnegara. Habis itu udah tutup pintu karena bisnya juga sudah penuh teman-teman. Ini kapasitasnya 22 ya. Kapasitasnya 22 seat standarnya Sinar Jaya. Jadi dari Wonosobo aja udah naiknya 21 penumpang. Ya maklum ini hari Minggu, jadi pasti rame-ramenya penumpang yang ngarah ke arah barat. Terus untuk servis makan sendiri nanti servisnya di rumah makan Panorama Selarang. Karena bis ini jalurnya itu nanti lewat Bobotsari, lewat Belik, terus lewat Randu Dongkal. Habis itu masuk tolnya nanti di Pemalang teman-teman. Jalurnya lumayan ekstrim karena nanti dari Bobotsari sampai ke Randu Dongkal itu banyak tanjakan-tanjakan rolling gitu, jadi naik turun. Penasaran juga ini bis mesin depan bakalan kayak gimana. Waktu itu aja naik yang Mercy 1626 mesin belakang aja lumayan empot-empotan juga pas nanjak teman-teman. Tapi bis ini udah berjalan setahun mungkin ya, dan kayaknya nggak ada masalah, jadinya kayaknya oke-oke aja sih di tanjakan sana teman-teman. Ini baru aja melalui Tugu 0 km Wonosobo. Damai sekali kota Wonosobo ini. Kayaknya memang kayak kota-kota kayak Wonosobo, Temanggung tuh cocok banget buat pensiun gitu. Oh ya, untuk seatku ini di nomor 14. Jadi seat di bagian bawah baris keempat teman-teman. Yang mana ini aku lumayan rekomen karena kacanya nggak ketutupan stiker. Jadi pandangan ke arah luarnya luas. Sedangkan kalau kaca-kaca yang lain yang di bagian depan itu ada yang ketutupan stiker. Sebenarnya rekomennya di sini tuh yang hot seat sih, yang bagian atas dan paling depan. Kayaknya nomor berapa tuh? Nomor 1 sama 3 karena ada kaca ke bagian depannya. Jadi 1-3 ada kaca bagian depan tuh ya. Apa di Sunblast ya? Di kaca film. Hah? Ditemin ya? Oh, udah ditemin sekarang. Soalnya pas awal belum. Kenapa? Awalnya bening. 1-3 itu ada kaca, tapi tadi kata Timo udah di kaca film hitam. Jadi ya udah sih, sama aja ya.
kurang oke juga, nggak bisa ngeliat ke depan. Pas awalnya itu bis ini launching itu masih bening, jadi enak, kita bisa sambil ngeliat ke depan. Apalagi bis ini kan pakai single glass, sayangnya di kaca hitam. Nah untuk headroom ini kalau posisi duduk yang paling tegak bisa kalian lihat sendiri, masih nyisa banyak, jadi kepala nggak mentok. Soalnya sekarang posisi AC ada di bagian kanan kalau di karoseri Laksana. Terus kalau kita mundurin sampai maksimal, nah segini teman-teman, rebahnya enak banget. Apalagi ini seatnya sudah pakai grand seat, jadinya rasanya kayak tidur di kasur, empuk banget. Nah enaknya kalau naik yang sleeper satu-satu itu bagian kanan ini lumayan luas, jadi bisa taruh makanan, snack, oleh-oleh segala macam. Bahkan di bagian depan situ kita bisa naruh tas juga. Ini tasku bisa ditaruh di sini. Nah jadinya enak, kaki kita nggak keganggu sama tas-tas. Bisa taruh di sini juga sih, di bagian belakang sini juga bisa. Update dikit teman-teman, jadi tadi aku nyoba ngecas yang di lower AC, dia nggak berfungsi. Untungnya masih ada port yang di sini, jadi bisa ngecas yang di sini nih. Kalau yang di bawahnya Avot masih bisa nih ngecas. Wah ngecas di sini ternyata nggak stabil teman-teman, dia mati nyala nih. Tak dimin ya, tuh ngecas lagi, terus keputus, ntar ngecas lagi nih, putus, ngecas lagi, aduh kacau. Kita coba pakai kabel Type C biasa, bisa apa enggak nih? Ya sejauh ini aman yang pakai kabel biasa, tapi biasanya agak lambat kalau kabel biasa. Tuh slow charging dia, 80% butuh 1 jam plus. Ya udahlah daripada nggak ngecas. By the way, buat kalian yang mencari kenyamanan teman-teman, saya sarankan kalian pilih seat yang di bawah, karena bis ini kan lewat jalan berliku dan jalan gunung ya. Jadi kalau kalian duduk di atas itu akan lebih terasa tuh limbung-limbungnya. Saatnya kita menginspeksi fasilitas toilet yang ada di bis ini. Letaknya ada di bagian belakang bis. Seperti biasa ya, toilet bis nggak bisa digunakan untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil aja. Dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Kalau bis sedang berhenti di rest area atau di rumah makan misalnya, jangan digunakan ya. Di samping toilet ada fasilitas minibar gratis untuk para penumpang. Ada beberapa kopi yang bisa dibuat seperti kopi ABC susu dan kopi kapal api hitam. Nah kalau mau pakai fasilitas dispensernya, caranya kalian tarik tuasnya dulu, lalu pencet dan tahan tombol yang ada di atasnya. Nanti airnya bakal keluar. Itu getuk goreng enak tuh, oleh-oleh khas ini, khas Ngapak. Ini kita bentar lagi mau belok kanan nih, harusnya ke arah Bukateja. Sekarang lagi ada di Kelampok. By the way ini tadi udah ngelewatin Banjarnegara, tapi kok ngerasa nggak ada penumpang tambah naik ya? Apa penumpangnya batal? Oh iya itu kosong, harusnya di sini nih penumpangnya. Yang naik Banjar nomor 11 harusnya kosong, katanya 11 kosong. Jadi kita belok kanan, depan kita ada yang leg rest. Ini yang ngelewatin agen Kelampok tuh, nggak berhenti juga kan? Ngelewatin agen Kelampok, rame banget cuy. Tetap gak berhenti toh. Batal mungkin ya, batal lunas. Mungkin baru inget kalau lagi Sinar Jaya sleeper kita dapat sandal. Nah ini sandalnya lumayan, ini sering saya pakai buat sandal di kamar, buat di rumah. Taruh mana ya biar nggak lupa, taruh sini deh.
Oke teman-teman, sekarang pukul 24.09 kita baru aja nyampe di rumah makan Panorama Selarang. Ini jam segini kita tadi berangkat pukul 16.20, berarti sekitar 4 jam 30 menit kita di perjalanan dari Wonosobo sampai ke sini. Dan di perjalanan tadi juga saya banyakkan tidur karena saya pengen ke depan, cuman ternyata di depan ada orang gitu, jadi nggak bisa stay di depan. Akhirnya udah deh, tidur aja. Oke, kita makan dulu teman-teman. Masuk ke dalam. Itu bisa dipindah parkir ke sebelah sana tuh. Ini menu makannya ada ayam goreng, ayam kayak bumbu rujak gitu, terus ada telur dadar. Sayurnya ada karedok sama ada mie goreng. Oke deh, kita makan dulu. Ini lauknya aku udah ambil nih, telur dadar aja lah. Makannya karedok enak juga nih. Sama ada sop juga guys. Oke, let's go. Pengen ngeliat ini bis nanjak-nanjak malah ketiduran. Tidur gak? Sama sekali loh. Hah? Tiba-tiba udah nyampe. Iya makanya. Gak dibangunin juga gak bangun ini. Gak bisa ke depan sih tadi sepanjang jalan. Makan dulu guys. Oke, inspeksi toilet guys. Toiletnya gede banget di sini. Gede cuy. Nah, yang ini kayaknya area servis makan berbayar nih, menunya beda dan ada kasirnya. Jadi yang ini yang area servis makan gratis. Terus di sebelah sini ada toko oleh-olehnya juga sama toko snack. Sepi di sini soalnya kayaknya juga Sinar Jaya yang lewat jalur ini nggak terlalu banyak, teman-teman. Ini aja cuma ada bis kita sama 1 bis lagi, cuma ada 2 apa 3 bis lah yang lagi servis. Ini ada 2 bis lagi yang baru masuk nih. Wonosobo, Jakarta, sama Bandung apa tadi itu ya? Saya mau foto cakep nih di sini. Ini ketambahan 2 bis lagi, mulai rame nih teman-teman. Tapi semuanya yang versi 40 seat nih. Wah, saya masih ngerasa sedih banget ini ketiduran tadi sepanjang Bobotsari sampai Randu Dongka. Padahal pengen ngeliat di sini ngelewatin tanjakan-tanjakan di sana. Masa harus remedial lagi naik di sini lagi? Jadi cakep banget ya bisnya ya. Atau kenapa kalau ngeliat bis mesin depan itu rasanya lebih cakep gitu. By the way teman-teman, untuk servis makan di sini ternyata enak juga menu makannya. Tadi aku ngambilnya sih telur dadar padahal, dan telur dadarnya enak teman-teman. Recommended. Cuman untuk karedoknya aja aku ngerasanya kepedesan. Apa selama ini karedok kayak gitu ya? Aku nggak pernah makan karedok soalnya. Boleh kasih tahu di kolom komentar teman-teman. Untuk mie gorengnya enak, dan untuk sayur sopnya pun juga enak teman-teman. Jadi mantap. Untuk Panorama Selarang makanannya enak-enak. Terus untuk kebersihan toiletnya oke juga. Kita harus bayar tapi Rp2.000. By the way, ini rumah makannya ini milik Sinar Jaya ya. Panorama tuh ada di sini sama ada di Perupuk kalau nggak salah. Perupuk tuh ngelayanin trayek yang melewati Purwokerto, sedangkan yang di Selarang ini melayani bis-bis Sinar Jaya yang trayeknya melalui Bobotsari, terus Belik, Randu Dongkal. Jadi nggak terlalu banyak makanannya di sini teman-teman. Oke, ini penumpang sudah boleh masuk teman-teman. 2141. Ya, 2144 langsung diberangkatkan nih. Kontrol dulu. Nanti setelah kontrol saya pengen duduk depan, memuaskan hasrat yang terpendam.
Gimana? Enak gak? Enak ya? Kayaknya masih baru ya ini ya? Bangunannya masih bagus ya? Kerupuk. Tapi ya nggak baru-baru banget, tapi ya masih baru. Ini kita kontrol dulu nih. Pendek lah ini trip. Tiduran begini, tiduran lama. Berapa jam ya? 3 jaman tiduran kita. Nggak nge. Saya membangunin kru ya pertama. Kru duluan bangun. Sama Pak Zamroni lagi. Pak Zamroni loh? Ya. Betul. Jadi saya pengen lihat bisnya lo tanjakan, saya ketiduran Pak. Oh. Aduh. Nah, ini udah habis tanjakannya. Iya udah habis tanjakannya. Capek sih tadi seharian. Ini rumah makannya masih baru ya Pak? Selarang ini. Ya semenjak rutenya Boleh buka. dari sini mulai dibuka. Oke. Saya udah kelalian. Dari mana tadi ketiduran tuh? Purbalingga ya? Tiduran Pak. Tak sambil ngobrol sama istri ya Mas. Siap, aman Pak. Nah di sini tuh nggak ada kursi buat kru. Tuh. Jadi di bagian kursi buat krunya dipakai jadi tangga teman-teman. Tapi kalau buat mania-mania gini asik duduknya di tengah gini. Nggak kerasa ya Mas, naik duduk. Nggak kerasa sih. Nyaman Pak tidurnya beneran. 12 ini aja nggak dibangunin, nggak bangun saya tadi waktu nyampe rumah makan. Iya. Wah sering banget saya tuh bangun ini tuh sering banget. Apalagi kalau sudah sampai tujuan masih pada tidur. Kita bangun nih sampai tujuan. Baru. Ini seat sleeper yang enak sih yang ini nih, grand suit ini. Empuk. Iya. Ini memang beda sama yang di Yang biasanya, iya. Sofanya lebih tebal yang ini. Bener. Terus senderannya itu bisa Pas badan. pasti bisa hampir 90 derajat lah. Iya. Ini. Rebahnya enak. Karena tadi nggak ngerasain langsung pas bis ini nanjak-nanjak, langsung aja deh kita tanya ke Pak Zamroni, lebih enak mana sih buat nanjak? Apakah bis bermesin depan atau bis bermesin belakang? Dan ini dia jawaban dari Pak Zamroni. Terus sebenarnya mesin depan belakang enak mana ya Pak buat tanjakan Pak? Kalau menurut saya sih ya tetap kalau saya ya nyamannya memang mesin depan. Mesin depan? belakang. Mesin belakang. Ya, soalnya apa? Kalau ditanyakan kan nggak basic gitu loh. Tapi kalau untuk mesin depan ya pasti ada basicnya lah ya. Pasti ada bedanya. Tapi untuk tenaga tergantung yang bawa Mas biasanya. Yang bawa ya? Ya. Bisa mengendalikannya itu ya harus bisa. Saya pertama kali naik Wonosobo kan dapatnya armada cadangan ya. Oh. Saya lupa yang berapa itu. Nah itu sih sama aja pas ditanyakan sini berat juga naiknya. Nggak bisa mulus, memang kenceng ini tanjakannya, curam juga ya sini. Iya. Kemarin naik Agra tuh Hino RK juga sama aja, pelan-pelan juga. Kalau ditanjakan ya emang maksudnya tetap Hino yang ini ya. Iya, cuman emang nggak sepelan waktu naik yang 1626 yang sekelas waktu itu. Masih enak lah naiknya, pelan-pelan gitu tapi kalau Hino RK kemarin tuh. Sebenarnya selain suara berisik, ada satu kendala lagi, yaitu panas mesin dari bis bermesin depan seperti ini bisa tembus ke kabin kru. Jadinya kalau pada saat bis lagi kondisi nanjak misalnya, kabin kru tuh bisa terasa lebih hangat atau bahkan bisa panas.
Mungkin ini yang jadi salah satu alasan kenapa sampai sekarang belum ada PO lain yang menggunakan bis bermesin depan sebagai armada sleepernya. By the way teman-teman, mengantisipasi maraknya pencurian barang di armada bis-bis jalur Wonosobo, kalian nggak perlu khawatir karena di bis ini sudah dilengkapi dengan CCTV. Walaupun nggak secara langsung mencegah tindak kejahatan, setidaknya adanya CCTV bikin pelaku kejahatan berpikir 2 kali untuk melakukan aksinya. Ada 2 dia, Trajek sama Parung. Oh, sama Parung ya. Saya naik yang Trajek. Lintasannya sampai mana Mas? Sampai sama kok, ikutin juga Belik. Lewat Belik juga, lintasan di sananya. Ngambil penumpangnya. Kalau Rajek dia lewat utara, Jalur Kalideres, Grogol, Jembatan 3, Jembatan 2. Nggak masuk Pulau Gebang tapi. Lewat Cempaka Putih juga harusnya. Kalau yang Parung standar sih lewat Lebak Bulus sama Rambutan. Di sana Lebak Bulus ini ya. Ya, titik turunnya Rambutan, tuh ya. dari Cibitung, Bekasi Timur, Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Kalideres, terus terakhir Polres. Polres. Masuk Pul Cibitung juga. Ya kalau ada penumpang yang turun di situ kita turunnya di situ. Kalau nggak ada ya terus. Lewat Belik ini walaupun nanjak-nanjaknya gitu lebih cepat ya dari lewat Ya. mana? Purwokerto ya. Selisihnya lumayan. Songgom juga lagi ditutup. Ya, jalannya kan nggak seramai yang jalur Purwokerto ya. Purwokerto.
Oke teman-teman, pukul 3.22 kita sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Wah, lumayan nyenyak tidur saya. Saya nggak nyadar tadi bangun-bangun sudah masuk ke tolnya ke arah Pulau Gebang. Tadi Sahala R25. Ini Gunung Harta dari mana ini? Di atas 080. Kayaknya dari Malang. Seat yang social distancing. Nusantika. Di sini ada Agramas yang Wonogiri Pacitan. Yuk, kita berpisah. Thank you. Thank you. Kawan-kawan jalan-jalan lagi. Oke. Naik apa Transjakarta? Naik ojek ya? Ojek ya. Hati-hati. Oke. See you next. Bye bye. Yoi. Oke teman-teman. Seperti biasa karena masih jam segini saya lanjut teman-teman naik Transjakarta. Di mana Transjakarta di Terminal Pulau Gebang ini beroperasinya 24 jam. Nah, ini yang koridor 11. Dia beroperasinya 24 jam. Berakhir sudah trip naik Sinar Jaya dari Wonosobo ke Jakarta. Yang mana saya masih menyesali teman-teman, saya ketiduran dari Purbalingga sampai rumah makan. Padahal saya pengen banget ngeliat bis ini tuh pas nanjak di tanjakan dari Bobotsari sampai Belik itu kayak gimana gitu loh. Malah ketiduran, aduh. Tapi ya itu sisi positifnya adalah karena bisnya nyaman banget teman-teman. Apalagi seatnya ini kan pakai seat yang versi grand suite ya, jadi empuk banget gitu. Berasa kayak lagi tidur di kasur. Terus untuk servis makannya juga enak, mantap. Krunya ramah-ramah, mantap. Waktu tempuhnya kemarin berangkat sekitar jam 4.20-an, nyampe 3.30-an, mungkin sekitar 11 jam ya berarti ya. Lumayan lah, standar lah untuk jam-jam segitu. Kemarin Agramas juga saya naik kayaknya sekitar 10 jam deh. Jadi untuk waktu tempuh masih oke banget. Kenyamanan bis, mesin depan surprisingly oke sih. Walaupun kata orang berisik atau gimana, tapi saya merasanya kabinnya cukup kedap. Suara mesinnya bisa diredam dengan baik. Waktu pintunya ditutup, pintu sekat antara kabin pengemudi sama penumpang, itu berasa banget tuh bedanya tuh. Nah, ini dia loket Transjakartanya. Kalau mau naik Transjakarta, jangan lupa kita siapkan kartu uang elektronik. Bisa flash, bisa e-money mandiri, bisa kalau BRI itu Brizi, dan lain sebagainya. Silahkan masuk. Tidak pernah nyala ini eskalator ini, selalu mati. Ya, bisa baru aja berangkat cuy. Aduh, nunggu lagi deh kita setengah jam di sini. Pas banget. Ya udahlah. Oke teman-teman, trip kita hari ini segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.